Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah imanan bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa azzani Allah iyyakum. Alhamdulillah, pada malam ini Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di tempat yang mulia, yaitu Masjid Allah subhanahu wa ta'ala, untuk melaksanakan kewajiban thalabul ilmi, menuntut ilmu agama, yang merupakan sarana agar kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, agar kita di dalam melaksanakan ibadah benar-benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga amal-amal ibadah yang kita kerjakan benar-benar memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Pada malam ini kita melanjutkan mengkaji kitab Qawaid wa Fawaid minal Arba'in An-Nawawiyah sampai pada hadis yang kelima. Sampai pada hadis yang kelima. Beliau Asy-Syaikh Nadhi Muhammad Sultan rahimahullah ta'ala memberikan penjelasan kepada kita sehubungan dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengada-adakan perkara baru di dalam perkara agama kami ini, yang tidak ada dari perkara agama kami,
maka amalan itu tertolak. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, barang siapa beramal suatu amal yang tidak ada di atasnya perkara kami, maka amal tersebut tertolak. Beliau rahimahullah ta'ala menjelaskan hukum al-ihdats di dalam ibadah-ibadah. Hukum mengada-adakan perkara baru di dalam ibadah-ibadah. Qala rahimahullah, al-aslu bil ibadati at-tahrim. Asal ibadah itu haram. Kita tahu makna haram adalah apabila dikerjakan orang itu mendapatkan ancaman hukuman, dan apabila ditinggalkan orang itu mendapatkan pahala. Itu haram. Fakullu ibadatin lam yashra'ha Allahu wala rasuluhu yahrumu 'alal muslimi ayyataqarraba biha. Setiap ibadah yang Allah dan Rasulnya tidak mensyariatkannya, maka haram atas semua orang muslim mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah tersebut. Ini seluruh ibadah yang tidak Allah dan Rasulnya syariatkan. Kita melakukan suatu amal, kita nyatakan itu bagian dari ibadah, sementara itu tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Apakah berupa perintah ataukah berupa contoh dari Nabi alaihi salatu wassalam, ataukah berupa fi'liyah sahabah yang disepakati oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka amal ibadah itu tertolak. Amal ibadah itu hukumnya haram kalau digunakan mendekatkan diri kepada Allah. Ini kalau tidak disyariatkan. Wa ala dhawi hadhihi alqaidati allati asallaha ulama'una fa kullu man taqarraba bi ibadatin fa alaihi ayyasbuta dalilu masyru'iyatiha liman talabahu bidzalik. Berdasarkan petunjuk kaidah ini yang ulama-ulama kita menjadikan pokok dasar kaidah tersebut, maka setiap orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu ibadah, maka wajib atasnya tetapnya dalil disyariatkannya ibadah tersebut bagi orang yang memintanya dengan hal itu. Ini berdasarkan kaidah al-aslu bil ibadati at-tahrim, asal ibadah adalah haram. Maka setiap kali kita ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu ibadah, maka kita berkewajiban
adanya ketetapan dalil syar'i, adanya ketetapan dalil syar'i. Maka setiap ibadah adalah haram kecuali ada dalil syar'i yang menunjukkan bahwa itu adalah bagian dari ibadah. Walakin min haitsu ar-radd wa adamul qabuli la budda min bayanil ati. Akan tetapi dari sisi tertolak dan tidak diterimanya amal ibadah tersebut harus ada dari penjelasan berikut. Apakah amal itu tertolak secara mutlak atau mungkin sebagian tertolak, sebagian itu diterima? Awalan, yang pertama, makana qurbatan fi ibadatin la yakunu qurbatan fi kulil mawadin. Apa yang menjadi pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam suatu ibadah, tidaklah dia itu menjadi pendekatan di setiap tempat-tempat. Ini bagian yang pertama. Suatu amal dikatakan ibadah pada satu keadaan, maka di keadaan yang lain belum tentu itu dinilai ibadah. Di satu keadaan amal itu adalah sarana pendekatan diri kepada Allah Ta'ala, di keadaan lain belum tentu itu menjadi sarana pendekatan diri kepada Allah. Beliau rahimahullah ta'ala memberikan contoh, famathalan, contohnya kashfur ra'si asna al-ikhram qurbatan masyru'atan. Ini contohnya, orang itu mencopot tutup kepala pada waktu melaksanakan ikhram. Itu adalah merupakan kurbah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang disyariatkan. Bagi lelaki ketika ikhram tidak diperbolehkan memakai tutup kepala. Hukumnya wajib melepas tutup kepala pada waktu ikhram. Maka selain ihram, orang itu membuka tutup kepala dengan alasan mendekatkan diri kepada Allah, maka yang seperti itu tidak bisa diterima. Ada orang tidak memakai tutup kepala. Kenapa? Qurbatan lillah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nggak bisa diterima. Karena membuka tutup kepala merupakan amal pendekatan diri kepada Allah Ta'ala yang disyariatkan hanya pada waktu ikhram. Adapun pada waktu-waktu yang lainnya itu tidaklah menjadi amal yang bisa dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Contoh lain, wal qiyamu qurbatun masyru'atun asna as-salati wal adhani. Berdiri ini merupakan amal, sarana mendekatkan diri kepada Allah yang disyariatkan. Berdiri
ketika mengerjakan sholat dan ketika azan. Syariatnya kalau orang azan adalah berdiri. Syariatnya orang yang mampu berdiri ketika mengerjakan sholat wajib, maka orang itu harus berdiri. Berdiri di dalam mengerjakan sholat ini adalah pendekatan diri kepada Allah yang disyariatkan. Berdiri ketika azan ini adalah pendekatan diri kepada Allah yang disyariatkan. Syariatnya azan berdiri, syariatnya sholat itu juga berdiri. Hukum asal termasuk salah satu rukun sholat adalah berdiri. Berdiri bagi yang mampu. Bagi orang yang tidak mampu bisa duduk. Bagi orang yang tidak mampu duduk bisa berbaring. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Walakin man nadhara ayataqarraba bil qiyami au kashfir ra'si fi mawdi'in akhar lam yasbut binasrin yakunu bidzalika waqa'a fil ibtida'i. Akan tetapi orang yang bernazar, nazar yang sesuai dengan syariat adalah bernazar melakukan amal ibadah yang disyariatkan. Orang yang bernazar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amal berupa berdiri, atau orang itu bernazar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu amal, membuka tutup kepala fi maudhi'in akhar, di tempat yang lain. Membuka kepala bukan pada waktu ihram, berdiri bukan pada waktu sholat, dan juga bukan pada waktu azan. Tidaklah tetap dengan suatu nas atau dalil keberadaan berdirinya orang tersebut taqarrub ilallah, membuka kepalanya orang tersebut taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala, maka jatuhlah orang tersebut di dalam al-ibtida. Orang itu jatuh di dalam perkara yang baru di dalam amal-amal ibadah. Ringkasnya, kalau orang itu berdiri, ditanya, kenapa kamu kok berdiri? Saya melakukan yang seperti ini biar dekat kepada Allah. Ini namanya ibtida. Karena orang itu taqarrub ilallah dengan suatu amal yang tidak ditetapkan oleh nas dalil syariat. Demikian juga kalau orang itu membuka kepalanya, kenapa kamu nggak pernah pakai tutup kepala? Alasannya taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Maka amalan ini adalah amalan baru di dalam agama. Ini termasuk al-ihdats fil ibadah. Karena membuka tutup kepala bukanlah ibadah kecuali pada waktu ihram. Berdiri itu bukanlah ibadah kecuali pada waktu orang tersebut melaksanakan sholat atau azan atau amal yang lain yang ditetapkan dengan nas dalil syar'i dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hal itu termasuk bagian di dalam perkara yang baru di dalam agama, alladzi naha anhu ad-dinu,
yang agama melarang dari amal tersebut. Kalau mungkin bisa diberikan contoh yang lain, ini contoh yang lainnya adalah seseorang itu makan, hukum makan itu apa? Hukum makan adalah mubah. Lalu orang itu makan nasi hanya 5 sendok. Alasannya adalah taqarrub ilallah. Makan nasi 5 sendok, alasannya apa? Taqarrub ilallah. Yang seperti ini dikatakan al-ihdats di dalam agama. Kenapa dikatakan al-ihdats di dalam agama? Karena tidaklah ada satu dalil syar'i pun yang menetapkan bahwa makan 5 sendok itu termasuk bagian dari amal agama. Itu bukan bagian amal agama. Adapun kalau orang itu makan sebelum pergi ke tanah lapang mengerjakan sholat Idul Fitri, orang itu makan dahulu. Kalau itu ada niatan taqarrub ilallah, iya, karena ada dalil bahwa Nabi alaihi salatu wassalam tidaklah pergi ke tempat sholat pada waktu Idul Fitri kecuali beliau makan terlebih dahulu. Kalau makan kurma ganjil itu juga ada syariatnya. Itu termasuk taqarrub ilallahi subhanahu wa ta'ala, karena Nabi alaihi salatu wassalam mencontohkan demikian. Kalau ada kurma. Kalau makan nasi itu apakah sama dengan makan kurma? Enggak sama. Kalau makan kurma memang benar itu ada syariat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau makan nasi itu tidaklah Nabi alaihi salatu wassalam mencontohkannya. Jadi ya makan nasi dengan cara yang ganjil, 1 sendok, 3 sendok, 5 sendok, maka yang seperti itu bukanlah suatu yang disyariatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wa yakunu amaluhu mardudan alaihi ghairu maqbulin, dan jadilah amal orang tersebut tertolak, tidak diterima. Kenapa tertolak? Kenapa tidak diterima? Karena ya, di keadaan tersebut tidak ada dalil yang syar'i yang menetapkan bahwa itu termasuk bagian amal ibadah. Beliau menghadirkan salah satu dalil apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan qa'iman fi syamsi. Nabi alaihi salatu wassalam melihat seorang lelaki dalam keadaan berdiri di bawah terik panasnya matahari. Fasala anhu, lalu Nabi alaihi salatu wassalam bertanya tentang orang itu. Kenapa orang itu berdiri, tidak duduk, di bawah terik panasnya matahari? Faqilah, lalu dikatakan atau ada seseorang yang menjawab pertanyaan Nabi alaihi salatu wassalam, innahu nadhara ayyakuma wala yaqa
yaq'uda wa la yastadhilla wa ayyasuma. Sesungguhnya orang itu bernazar untuk berdiri. Berdiri hukumnya mubah. Apa bisa dipakai untuk melaksanakan ibadah? Ya nggak bisa kalau memang tidak sesuai pada waktu dan tempatnya. Bernazar berdiri dan bernazar untuk tidak duduk dan bernazar untuk tidak bernaung dan bernazar untuk berpuasa. Jadi ini namanya nazar adalah nazar untuk melaksanakan suatu amal yang bisa dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Orang itu bernazar berdiri, tidak duduk, tidak bernaung dari teriknya panas matahari, dan bernazar berpuasa. Lalu apa sikap Nabi SAW ketika mendengar bahwa orang itu bernazar berdiri, tidak duduk, tidak bernaung? Fa amarahu Nabi SAW ayyaq'uda wa yastadhilla wa ayyasuma. Perhatikan di sini. Nabi SAW memerintahkan orang itu supaya duduk, menunjukkan berdiri nggak bisa dipakai taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak ada hubungannya dengan disyariatkannya berdiri di dalam melaksanakan suatu ibadah. Dan Nabi SAW perintahkan agar orang itu bernaung, karena berpanas-panasan di bawah panas teriknya matahari itu bukan suatu amal yang bisa dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu bukan ibadah. Dan Nabi SAW perintahkan agar orang itu berpuasa, karena puasa itu termasuk ibadah. Puasa termasuk ibadah, termasuk amal ketaatan. Puasa yang sesuai dengan syariat Nabi SAW, yaitu menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat puasa. Maka Nabi SAW tetap memerintahkan agar dia berpuasa, karena itu ada syariatnya. Puasa mutlak kapan saja kan boleh. Orang bernazar puasa itu juga tidak dilarang oleh Nabi SAW. Adapun yang berdiri saja atau berpanas-panasan di bawah panasnya terik matahari, maka yang seperti itu dilarang oleh Nabi SAW. Dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu amal dikerjakan taqarrub ilallah yang tidak ada syariatnya, maka yang seperti itu tidak bisa dikerjakan. Kalau toh dikerjakan, amal tersebut tertolak, tidak diterima. Ini bagian yang pertama. Ini bagian yang pertama. Sanian yang kedua, maka kharijan anisyar'i bil kulliyah. Apa yang keluar dari syariat secara keseluruhan. Kalau yang pertama, di satu keadaan termasuk hal yang disyariatkan, di keadaan yang lain tidak termasuk hal yang disyariatkan. Yang ada syariatnya sesuai dengan keadaan yang ada, ini adalah amal ibadah yang disyariatkan. Di keadaan yang lain yang tidak disyariatkan, maka itu bukan termasuk amal ibadah. Seperti yang telah disebutkan, orang berdiri berpanas-panasan di bawah terik matahari. Kalau ini yang kedua,
Apa yang keluar dari syariat secara keseluruhan? Al-ibadatu al-kharijatu anis syar'i bil kulliyah mithlu man taqarraba bisama'il malahi. Ibadah-ibadah yang keluar dari syariat secara keseluruhan, semisal orang mendekatkan diri kepada Allah dengan mendengarkan musik-musik. Ibadah dengan mendengarkan musik-musik. Au birroqsi, atau dengan menari-nari. Au bighairiha, atau dengan selain itu, minal khurafati, dari khurafat. Khurafat itu adalah cerita-cerita yang tidak ada asal usulnya, wal bidai, dan hal-hal yang baru di dalam agama, allati ma anzalallahu biha min sultan, yang Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan hujjah dengan ibadah-ibadah tersebut. Ini contoh. Bagian yang kedua, sesuatu amal yang keluar dari syariat secara keseluruhan. Orang itu menginginkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memainkan musik. Maka yang seperti ini jelas tidak ada syariatnya sama sekali. Atau orang itu melaksanakan ibadah berupa menari-nari, ini juga tidak ada syariatnya sama sekali. Cari dalilnya dari Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis-hadis yang telah ditulis oleh para ulama ahlul hadis. Maka kita nggak bakalan menemukan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan mendengarkan musik atau menari-nari, atau mungkin dengan kisah-kisah khurafat, nggak ada asal usulnya, hanya sekedar dari mimpi-mimpi seseorang, kemudian yang seperti itu dinyatakan termasuk bagian amal yang bisa dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Demikian juga hal-hal yang baru yang Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah. Lalu apa yang dimaksudkan al-bidah? Apa yang dimaksudkan al-bidah? Kita sering mendengar bid'ah. Apa bid'ah itu? Bid'ah adalah, sebagaimana mereka para ulama memberikan pengertian, adalah ikhtira'u fiddin ba'da ikmal. Ini yang pertama. Mengada-adakan perkara baru di dalam agama sesudah agama itu sempurna. Ini yang pertama. Sesudah sempurna, kemudian orang itu mengada-adakan perkara yang baru di luar apa yang disyariatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang lain lagi, ya adalah hal-hal yang diada-adakan di dalam agama menyerupai syariat. Ini menyerupai syariat yang tujuannya hal itu dipakai atau diamalkan mempersungguh di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tariqatun muhtari'atun fiddin.
tudahi asyariyata yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghah fit ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala. Ini cara yang diada-adakan, jalan yang diada-adakan di dalam agama yang menyerupai syariat. Maksud jalan itu dipakai atau cara tersebut digunakan untuk mempersungguh di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menyerupai syariat. Jadi orang yang awam melihat bahwa itu termasuk bagian dari amal ibadah. Itu orang awam. Karena apa? Karena lafaz-lafaz yang dipakai adalah lafaz-lafaz yang disyariatkan. Itu lafaz-lafaznya. Adapun amal ibadah yang dikerjakan sama sekali itu tidak ada syariatnya. Tidak ada syariatnya. Maka amalan-amalan tersebut ya jelas tertolak secara mutlak, tidak ada satupun yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allati amat wa intasyarat fil alamil islami, yang tersebar di dunia Islam, wa asbahat dinan inda ba'din nasi, dan jadilah amal-amal tersebut agama menurut sebagian manusia, karena mereka nggak tahu. Ada nari-nari kemudian ditabui dengan musik, itu dikatakan termasuk bagian pendekatan diri kepada Allah, sampai orang itu terlupakan. Ada juga orang itu yang membaca zikir-zikir tertentu, lalu yang seperti itu ya, diucapkan dengan beribu-ribu kali sampai orang itu tidak sadarkan diri. Maka itu semuanya termasuk bagian perkara-perkara yang tidak disyariatkan secara keseluruhan di dalam agama. Salah satu di antara contohnya beliau menyebutkan yashubbu 'alaiha almar'u wa yahrumu. Ada orang yang di situ menari atau melompat di atas amal ibadahnya itu, menari-nari di atas amal ibadahnya itu, dan orang itu akhirnya tidak sadarkan diri. Fahadhihi mardudatun ala sahibiha, maka amal ibadah seperti ini tertolak terhadap pelakunya. Pelakunya itu tidak akan mendapatkan pahala sama sekali, bahkan mendapatkan ancaman akan masuk di dalam neraka. Layak balu Allahu minhu, Allah tidak menerima amal ibadah tersebut dari orang yang mengerjakannya. Ini amal-amal ibadah. Bal hajaballahu at-taubata an sahibiha hatta yada'aha. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menutup taubat dari pelaku kebid'an ini hingga dia itu meninggalkan kebid'ahan yang ada. Ini bahayanya. Kalau orang itu menemukan suatu amal ibadah yang baru, sama sekali tidak ada syariat dari Nabi alaihi salatu wassalam, tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu orang itu beranggapan itu adalah suatu amal ibadah, kemudian itu dikerjakan,
dianggapnya adalah suatu kebaikan, dia kerjakan, Allah Ta'ala tutup taubat dari orang tersebut hingga orang itu meninggalkan kebid'ahan yang dikerjakan. Selama orang itu masih senang, masih asik, merasa nyaman dan merasa tenang di dalam melaksanakan amal-amal yang tidak disyariatkan secara keseluruhan oleh Allah dan Rasulnya, maka orang tersebut tidak mungkin bertaubat. Pintu taubat ditutup buat mereka selama orang itu masih tetap nyaman. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, innallaha hajabat taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menutup taubat dari setiap pelaku bid'ah hingga dia meninggalkan kebid'ahnya. Makanya Sufyan As-Tsauri rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan al-bid'ah ahabbu ilal iblis minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih disukai iblis daripada maksiat. Apa alasannya? Li'anal maksiat yustatabu. Maksiat itu masih bisa diharapkan taubatnya. Adapun orang yang melakukan perbuatan bid'ah la yustatabu, itu tidak bisa diharapkan taubatnya. Satu-satunya cara orang itu bisa bertaubat, tinggalkan kebid'ahan secara keseluruhan. Hilangkan rasa suka terhadap kebid'ahan yang ada. Bertakwa kepada Allah, takut akan siksa Allah, takut ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal qaimu bihadhil bid'ah yadkhulu tahta qalihi jalla wa ala. Dan orang yang melaksanakan bid'ah ini, maksudnya bid'ah kharijan ani syar'i bil kulliyah. Kebid'ahan, amal yang keluar dari syariat secara keseluruhan. Orang yang mengerjakan bid'ah ini yadkhulu tahta qalihi jalla wa ala, masuk di bawah firman Allah Jalla wa'ala, Allahum syuraka usyara'u lahu minad-dini malam ya'dam billah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mereka membuat syariat buat mereka dari agama yang Allah Ta'ala tidak mengizinkannya? Orang yang mengerjakan amal yang baru, nyata-nyata amal tersebut keluar dari syariat secara keseluruhan, berarti orang itu membuat sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membuat syariat agama yang tidak Allah Ta'ala izinkan. Maka dari itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, man istahsana faqad syara'a. Barang siapa menganggap baik perkara yang baru di dalam agama, maka sungguh dia telah membuat syariat. Telah membuat syariat. Kalau orang itu melakukan suatu amal yang baru di dalam agama, Rasulullah tidak mengerjakan, para sahabat tidak melakukannya, lalu orang itu mengerjakan amal yang ada dan ia menganggap bahwa itu adalah suatu hal yang baik, kata Imam Syafi'i, maka sungguh orang itu telah membuat syariat di dalam agama. Imam Malik rahimahullah ta'ala,
pun mengingatkan kepada kita semuanya. Man ibtada'a bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Barang siapa mengada-adakan perkara yang baru di dalam agama, ia memandang bahwa itu adalah suatu bentuk kebaikan, maka sungguh orang itu telah menuduh Nabi alaihi salatu wassalam mengkhianati kerasulan. Karena Allah Ta'ala telah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini telah kusempurnakan agama buat kalian, dan telah kusempurnakan nikmat buat kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Nabi alaihi salatu wassalam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan syariat agama itu telah sempurna. Apa yang di masa Nabi alaihi salatu wassalam hidup itu ditetapkan merupakan syariat agama, apakah itu dari sabda-sabdanya, apakah itu dari perbuatan-perbuatannya, apakah itu perbuatan sahabat yang disepakati oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka itu sepeninggal Nabi dinilai termasuk bagian dari amal agama. Tetapi di masa hidup Nabi alaihi salatu wassalam, kalau amal tersebut tidak ditetapkan menjadi syariat agama, sepeninggal Nabi itu bukan syariat agama. Kalau ada orang yang mengatakan ini termasuk bagian agama, ini adalah suatu amal yang bisa mendatangkan pahala besar dari sisi Allah, maka orang ini masuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allahum syuraka'u syara'u lahu minad-dini ma lam ya'dzam bihillah. Ini bagian yang kedua. Kalau yang kedua, seluruhnya itu adalah mardudah, tertolak, bahkan pelakunya terancam akan dimasukkan di dalam neraka, termasuk orang yang membuat sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam membuat syariat agama. Salisan yang ketiga, az-ziyadatu 'alal amali al-masyru'i. Ini termasuk perkara baru di dalam agama, menambah amal yang sudah disyariatkan. Menambah. Az-ziyadatu fil amali alladzi syara'ahu Allah subhanahu mardudatun ghairu makbulatin. Menambah amal yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan, ini tertolak, tidak diterima. Walakin min haitsu butlanil amalil ladzi zida fihi, akan tetapi dari sisi batilnya amal, tertolaknya amal yang ditambahkan di dalamnya. Kalau amal yang asli ada syariatnya, ini masih diterima. Tambahannya itu yang tertolak. Salah satu di antara contohnya, ini contoh, orang mengumandangkan azan. Mengumandangkan azan. Azan ini disyariatkan enggak? Disyariatkan. Ketika masuk waktu sholat, disyariatkan azan. Sebelum azan tidak ada pensyariatkan zikir-zikir tertentu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu orang itu menambahkan, apakah berupa sholawat, apakah berupa surah Al-Fatihah, apakah berupa 2 kalimat syahadah, atau mungkin tahlil, atau mungkin yang lainnya. Berarti ini tambahan. Kenapa dikatakan tambahan?
karena menambah zikir sebelum azan, yang di situ tidak ada syariat zikir sebelum azan. Adapun zikir sesudah azan ada, berupa sholawat Nabi dan juga membaca doa Allahumma robba hadhihi da'wati tammah dan seterusnya. Apabila ada seseorang itu bersolawat sebelum azan, apakah azan orang itu tertolak? Tidak, azannya tetap sah, dia dapat pahala. Yang tertolak adalah tambahannya yang sebelum orang itu mengumandangkan azan. Salawat baik, karena ditambahkan dalam amal yang di situ sudah ditentukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, jadinya itu tertolak. Penambahan zikir berupa sholawat sebelum dikumandangkannya azan, ini termasuk tambahan. Azannya tetap diterima, tapi sholawat sebelum azan ini yang tertolak. Sholawat baik, tapi kalau memang dikaitkan dengan disyariatkannya azan, maka itu menjadi buruk karena tidak sesuai pada tempatnya. Contoh yang lain lagi, mensolatkan mayit itu disyariatkan. Mensolatkan mayit disyariatkan. Adakah zikir sebelum sholat mayit dan zikir sesudah sholat mayit? Kita cari dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam, tidak akan kita ketemukan sama sekali. Para sahabat tidak pernah mengerjakannya, dan para ulama pun di dalam kitab-kitab mereka itu juga tidak disebutkan pensyariatan zikir sebelum sholat jenazah dan zikir sesudah sholat jenazah, nggak ada. Kalau disebutkan bahwa di situ ada zikir, berarti itu adalah tambahan. Maka tambahan inilah yang tertolak, dikatakan bid'ah. Adapun sholat mayit yang sesuai dengan syariat ini tetap diterima. Jadi jangan dikira ya kalau di situ ada tambahannya lalu semuanya tertolak, enggak. Ada contoh yang lain, mungkin kita bisa pernah dengar. Ketika orang itu mengerjakan sholat, membaca surah Al-Fatihah sampai waladdallin, sebelum mengucapkan amin itu berdoa Rabbighfirli wali walidayya amin. Doa Rabbighfirli wali walidayya sebelum mengaminkan, sesudah membaca surah Al-Fatihah, ini adalah tambahan yang tidak disyariatkan. Walaupun doa itu adalah doa yang baik, karena itu diletakkan pada suatu ibadah yang tidak disyariatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka doa tersebut tertolak. Kenapa kok tertolak? Sebab Nabi alaihi salatu wassalam tidak pernah mensyariatkan. Andaikan yang seperti itu baik, tentu Nabi alaihi salatu wassalam lebih dahulu mencontohkannya. Andaikan yang seperti itu baik, tentu para sahabat mengerjakannya. Mungkin saja sahabat ada yang mengerjakan, kemudian oleh Nabi alaihi salatu wassalam disepakati. Jadi tambahannya itulah yang menjadikan amal orang itu tertolak. Jadi tambahannya yang tertolak. Taratan yakunu al amal batilan. Kadang-kadang juga keberadaan amal tersebut ya batil, tertolak.
Ini tertolak, kadang-kadang bisa tertolak tambahan. Kaman ta'ammada ziyadata rak'atin fis sholati al-mafrudati. Seperti orang yang bersengaja menambah 1 rakaat di dalam sholat wajib. Kalau ini jelas tertolak, sholatnya nggak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambah rakaat sholat. Wa ta'rotan la tubbalu al wa ta'rotan la tubtilu al amalah, dan kadang-kadang tidaklah membatalkan amalan. Tambahan tersebut tidaklah membatalkan amal. Kaman tawaddu'a arba'an, seperti orang yang berwudu 4 kali basuhan, 4 kali basuhan. Karena ya di situ yang pokok adalah sekali basuhan. 3 itu adalah sunnah, kemudian orang itu menambah, maka tambahan itu yang tertolak. Tambahannya itu yang tertolak, adapun wudunya tetap sah. Wudunya tetap sah. Tambahannya yang keempat itu yang tertolak. Lidzalika la yajuzu al-istidlal bi umumi hadzal hadithi bi butlani kulli amalin masyru'in zida fihi. Karena itu tidak boleh beristidlal, mengambil dalil dengan umumnya hadis ini, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, dengan batilnya semua amal yang disyariatkan yang ditambah di dalamnya. Jadi nggak mesti amal disyariatkan ditambah di dalamnya itu menjadi batal seluruh amal yang ada, enggak. Lakin la budda minan nadhar fil amalil ladzi zida fihi, akan tetapi harus memperhatikan amal yang ditambahkan di dalamnya. Wa tatabu'i adillatihi, dan meneliti dalil-dalilnya. Wa taqassi aqwali ahlil ilmi fihi, dan juga mendalami perkataan-perkataan ahlul ilmi di dalamnya. Ini perlu. Kalau kita menilai bahwa amal itu batil, kita kembalikan dulu dalil-dalil yang ada. Dalil-dalil yang ada, apakah itu mempengaruhi amal yang disyariatkan, apakah tidak? Kalau tidak mempengaruhi amal yang disyariatkan, amal yang disyariatkan tetap sah. Adapun tambahan itu yang tertolak. Adapun kalau hal itu mempengaruhi amal yang disyariatkan, seperti mengerjakan sholat yang disebutkan, menambah 1 rakaat di dalam sholat yang sudah ditetapkan rakaatnya, maka itu yang tertolak, tidak sah sholatnya. Maka orang itu harus mengulang sholatnya lagi. Hatta la nubtila amalal ibadi duna bayyinatin, sehingga kita tidak menyatakan batil amal-amal hamba tanpa ada bukti atau penjelasan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa zanallahu iyyakum. Jadi ini 3 hal yang harus kita perhatikan tatkala kita mendapati ya amal-amal itu tidak disyariatkan. Di antaranya saya ulang sekali lagi, yang pertama, 1 amal itu disyariatkan di dalam 1 keadaan, maka amal tersebut belum tentu disyariatkan di dalam keadaan yang lain. Kemudian yang kedua, amal yang nyata-nyata keluar dari syariat secara keseluruhan, maka itu adalah amal yang tertolak. Tambahan amal yang disyariatkan ada kalanya itu tertolak kalau mempengaruhi amal ya, yang disyariatkan. Akan tetapi kalau itu berdiri sendiri
tanpa mempengaruhi amal yang disyariatkan, tapi disertakan di awal atau mungkin di akhir atau di tengah, maka yang seperti itu amal yang disyariatkan tetap diterima, sedangkan tambahannya itu yang batil. Sebelum kita tutup, apa ada pertanyaan? Kami persilahkan. Sudah? Nggak ada pertanyaan? Kita akhiri kajian pada malam ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dari apa yang kita pelajari, dan kita ya tidak ceroboh di dalam menilai amal saudara-saudara kita, bahwa amal ahli bid'ah itu tertolak. Jangan dulu. Hendaknya kita teliti terlebih dahulu, apakah itu tambahan dari sebagian amal, apakah itu memang amal yang keluar dari syariat keseluruhan, ataukah amal tersebut, apakah amal tersebut di satu keadaan disyariatkan, di keadaan yang lain tidak disyariatkan. Maka hendaknya ini menjadi bahan pertimbangan kita di dalam kita menilai amal baru di dalam agama yang dikerjakan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin, agar kita tidak salah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.